Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kita absensi dulu. Ini link absensinya. Silakan diisi dulu. Baru 17 orang. Malam, Pak. Malam. Silakan diisi dulu absensinya. Saya nggak lupa. Saya koleksi foto. Ini saya save juga filenya. Nah. Sekarang kita tunggu sampai ajan ya. Saya izin ambil admin dulu.
Yang baru join silakan, jangan lupa di absennya. Ada linknya ada di chat ya. Oke, kita mulai. Baik, saya mulai. Oke. Apa namanya? Malam ini kita akan belajar tentang proposisi bersyarat atau implikasi. Varian proposisi bersyarat, bikondisional atau biimplikasi, inferensi, argumen, dan aksioma, teorema, lema, dan koroleri ya. Koroleri. Masuk ke proposisi bersyarat. Nah, pada proposisi bersyarat di sini mempunyai pernyataan bentuk jika P maka Q. Disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi. Yang mana dalam bentuk konjungsi disudah negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P dan Q. Contohnya seperti A. Jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, untuk tabel kebenaran ada implikasi, di sini Q-nya adalah di mana P adalah benar dan Q adalah salah, maka hasilnya akan salah. Adanya di sini, di baris kedua ya. Jadi untuk tabel kebenaran di implikasi, keywordnya adalah, kata kuncinya adalah jika P adalah true, jika PQ ada true false, maka hasilnya adalah false. Yang setelah itu adalah salah. Lalu selanjutnya, nah di sini dianalogikan ya, analogi implikasi. Oke. Contohnya untuk yang implikasi, misalkan dosen Anda berkata kepada mahasiswa dalam kelas, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Nah, kasus pertama adalah di mana P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jadi nilai ujian akhir Anda di atas 80 itu kasus benar, dan Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah tersebut. Maka pada kasus ini adalah hasilnya benar. Yang kedua, nilai ujian Anda di atas 80, hasilnya benar, tapi Anda tidak mendapat nilai A. Nah, konklusinya salah, Q-nya salah nih. Nah, maka
Ketika true ketemu false untuk implikasi, maka hasilnya adalah salah. Di sini adalah si kata kuncinya ya, keywordnya, keyword dari tabel kebenarannya. Dan kasus ketiga adalah nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda mendapatkan nilai A. Nah, pada kasus ini false. Dosen aja dapat dikatakan salah karena jika diambil rata-ratanya mungkin ya memang benar 80. Pada sini masih bernilai benar. Lalu yang keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80% atau itu salah dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Dan pada kasus ini pun hasilnya pun benar. Jadi inilah analogi buat implikasi. Nah, mengenai konsep implikasi pada konsep matematika pada implikasi berhubungan dari hubungan sebab akibat antara hipotesis dan konklusi. Jadi contohnya seperti ini. Jika Paris adalah ibu kota Perancis, maka 1+1 adalah benar. Dan ini adalah implikasi bernilai benar. Karena Paris adalah ibu kotanya Perancis dan 1+1 adalah 2. Dan jika implikasi bernilai salah adalah jika Paris adalah ibu kota Perancis, maka 1+1 sama dengan 3. Dan disinilah disebut dengan bernilai salah. Seperti itu. Dan pada implikasi terdapat beberapa bentuk, yaitu ada 6, 7, 8, 9. 8. Yang A, jika P maka Q, jika P Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, dan P hanya jika Q, P syarat cukup agar Q, dan Q syarat perlu bagi P, dan Q bila mana P. Nah, contoh di sini, korupsi berikut ada implikasi berbagai bentuk ya. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, maka mobil melaju kencang. Ini jika PQ. Es yang mencari kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ahmad bisa mengambil mata kuliah bahasa formal jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Dan syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Syarat perlu bagi Indonesia agar mengikuti Piala Dunia adalah mengontrak pemain asing kenamaan. Lalu banjir bandang terjadi bila hutan ditebangi. Nah, contoh lagi untuk contoh yang implikasi jika P maka Q. Nah, ubahlah yang di sini dari C sampai H dengan proposisi jika P maka Q. Nah, yang di sini adalah yang A, itu sendiri jika es mencari kutub, maka permukaan air laut naik. Jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Percikan api dari toko adalah syarat cukup untuk membuat pom bensin meledak. Atau jika api memercik dari toko, maka pom bensin meledak. Ini kayaknya mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu untuk Indonesia agar ikut Piala Dunia. Jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Jika hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Itu. Contoh lainnya lagi adalah diketahui X-nya adalah Anda berusia 17 tahun dan Anda dapat memperoleh SIM. Dan nyatakanlah proporsi berikut dalam proporsi implikasi. Yang A bentuknya, jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Jika P, maka Q. Syarat cukup agar Anda memperoleh SIM
adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat perlu agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Jika Anda dapat memperoleh SIM, maka jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila Anda belum berusia 17 tahun. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, di sini contoh 115 tunjukkan bahwa P implikasi Q ekuivalen secara logika dengan lingkaran P or Q ya. Nah, di sini dibuat tabel kebenarannya. PQ, lingkaran P dan P implikasi Q dan lingkaran P or Q. Nah, di sini ketika dibuat maka hasilnya sama, maka ini disebut dengan ekuivalen. Disebut ekuivalen adalah jika sama secara logik ya, sama. Nah, di sini ada lagi namanya varian proporsi bersyarat. Terdapat beberapa bentuk lain untuk implikasi, yaitu ada konvers, inverse, dan kontraposisi. Konversnya adalah kebalikan, berarti harusnya adalah implikasi Q, di sini adalah Q implikasi P. Q implikasi P ya, dan inverse-nya adalah berarti lingkaran dari si implikasi. Lalu kontraposisinya berarti adalah lingkaran dari si konvers. Nah, tabel kebenarannya kalian bisa lihat semua. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah setiap implikasinya. Nah, implikasi mempunyai kata kunci pada tabel kebenaran adalah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka dia bernilai salah. Selanjutnya yang lainnya bernilai benar. Contohnya seperti ini. Nah, jika P dan Q bernilai salah, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka dia bernilai salah. Yang lainnya benar. Untuk P implikasi Q. Ataupun kebaliknya, Q implikasi P. Jika Q bernilai benar dan P bernilai salah, ini kebalikannya. Ini yang begini. Maka dia bernilai salah. Yang lainnya benar. Seperti itu. Dan untuk yang lingkaran P dan lingkaran Q juga sama. Jika kalian buat ininya, lingkaran P ini Q, jika P bernilai true jadi false, nah ini di sini, maka hasilnya adalah false. Yang lainnya bernilai benar. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah lingkaran Q dan lingkaran P. Saya belum ganti. Lingkaran Q dan lingkaran P. Nah, di sini. Maka dia bernilai false juga. Yang lainnya bernilai benar. Oke, contoh yang lainnya adalah, nah, tentukanlah konvers, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir punya mobil, maka ia orang kaya. Konvers. Jika Amir orang kaya, maka dia mempunyai mobil. Nah, inverse-nya adalah, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisinya adalah, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Ya, silakan. Lalu ya nomor 120, contohnya.
Tentukan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Kontraposisinya adalah jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah. Nah, yang B, jika 6 lebih besar daripada 0, maka 0 bukan bilangan negatif. Jika 6 bilangan negatif, maka 6 tidak lebih besar dari 0. Jika Iwan lulus ujian, maka ia sudah belajar atau equivalent dengan jika Iwan tidak belajar, maka ia tidak lulus ujian. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, ini masih hangat sepertinya materi. Nah, bicondition atau biimplikasi. Jadi kalau di materi logika ini sebenarnya yang perlu kalian lihat adalah kaidah-kaidahnya sama tabel kebenaran itu perlu kalian pegang. Jadi itu baru akan kalian mudah menjawab pertanyaan yang ada seperti itu. Nah, nomor 7, ini bicondition atau biimplikasi. Biimplikasi ini lambangnya sama seperti ekivalen sebenarnya, sama-sama dua arah, cuma bedanya satu dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, untuk biimplikasi di sini adalah bentuknya jika P dan hanya jika Q. Dinamakan bicondition atau biimplikasi. Definisinya adalah misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk P, dan hanya jika Q disebut bicondition atau biimplikasi dengan lambang P dengan arah yang apa sih namanya? Kalau ditanya ini lambangnya apa sih namanya? Kalau saya memang lambangnya lambang ekivalen ya. Kalau dalam ini ekivalen atau suatu hal yang sama. Kenapa disebut ekivalen? Karena dari tabel kebenaran sendiri mereka mempunyai nilai yang benar. Ketika nilainya sama, maka hasilnya true. Jadi ya seperti itu. Dan pernyataan P, Q adalah benar bila P dan Q mempunyai kebenaran yang sama. Yakni P dan Q benar jika P dan keduanya benar atau P itu keduanya salah. Jadi apa ya? Jadi langsung ke nilai ini dulu deh. Tabel kebenarannya jadi seperti ini. Nah, jika P menilai benar atau dia bernilai salah, maka hasilnya adalah true. Selain itu adalah salah semua. Itu untuk implikasi atau biconditional. Beda kalau implikasi adalah jika P-nya true, jika false, maka hasilnya false. Ya? Iya, nah. Putus-putus suaranya. Oke. Mungkin bisa lewat chat dulu tadi. Tes. Dengan suara saya jelaskan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Saya pikir ya nggak jelas. Jadi kembali lagi untuk yang biconditional ini adalah dia mempunyai lambang ini. Kalau ditanya lambang artinya apa, ya artinya sebenarnya nilainya sama ya, ekivalen gitu. Jadi P kita sebutnya biimplikasi aja ya. P biconditional atau biimplikasi dengan Q seperti itu. Dan bentuk-bentuk dari biimplikasi tersebut adalah P jika hanya Q, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Bentuk absen ada di bagian atas ya, yang baru join sekarang. Kalau join nggak bisa akses yang di chat paling atas, Pak. Oh iya. Sebentar. Ini
Ini udah tak kirim ulang, Pak. Iya, padahal sama ini. Coba saya kirim karena kurang. Viewan. Mungkin perlu login dulu kali di ini ya, di apa namanya, ketika aksesnya kali ya. Perlu login Gmail dulu kayaknya, baru bisa akses. Maksudnya, Pak? Jadi ketika kalian buka Google Chrome itu paling enggak tersign in dengan Gmail kalian gitu. Harusnya sih nggak perlu gitu. Mungkin di format di web masing-masing aja, Pak. Iya sih, seperti itu. Soalnya yang dari reguler nggak ada ini sih, nggak ada isu, nggak bisa akses. Kalau akses bisa, Pak. Cuman ngisinya aja nggak bisa. Bisa, Pak. Cuma kalau yang baru gabung itu kan nggak bisa ke chat yang paling atas, Pak. Cuma chat yang... Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Siap. Saya ngerti maksudnya. Tapi kan nggak bisa. Iya, baik, Pak. Saya share lagi. Oke, kita kembali. Nah, ini tabel kebenaran bikondisional. Di bikondisional ini mempunyai sendiri ada 4 bentuk, yaitu P jika hanya jika Q, dan P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q jika prima kaki, dan sebaliknya, dan P if Q ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Tuliskan setiap proposisi berikut dari bentuk P jika hanya jika Q. Nah, yang langsung aja ke bawah, kita masukin rasanya. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Maka bentuk proposisinya adalah Anda membeli es krim jika dan jika udara di luar panas. Itu. Lalu nomor 2, syarat cukup yang perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah dengan banyak melakukan latihan. Anda melakukan banyak latihan adalah sangat perlu untuk jika Anda untuk memenangkan pertandingan. Anda naik jabatan jika dan jika Anda punya koneksi. Nah, di sini Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Maka jawabannya adalah Anda naik jabatan jika dan jika Anda punya koneksi. Nomor 4, jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah. Begitu sebaliknya. Mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda lama menonton televisi. Dan seterusnya ya, untuk yang bawah juga. Tetapi datang terlambat tepat pada hari ketika saya membutuhkannya. Tetapi datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta hari itu. Nah, ini langsung. Nah, di sini kembali lagi, ingatlah bahwa Indonesia benar-benar jika kode posisi atomik kan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oleh karena itu, bila kode proposisi maju maka ekuivalen di Indonesia maka hasilnya akan menjadi tautologi. Jadi definisi dari tautologi bikondisional adalah dua buah proposisi majemuk di mana P dan Q disebut ekuivalen secara logika dilambangkan dengan P ekuivalensi jika P adalah diindikasi dengan Q. Seperti itu. Contohnya adalah 1, 2, 3. Kita akan membuktikan di mana lingkaran P and Q
ekuivalen dengan lingkaran Q or ekuivalen dan lingkaran Q. Nah, seperti ini. Nah, ini dapat dikatakan ada dua ini dapat dikatakan Apa? Iya, siapa? Suruh ngapain? Lupa di mute itu Pak, ting Pak. Oh, oke. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Nah, di sini apa namanya? Tadi sesuai dengan definisi dua buah proposisi majemuk disebut ekuivalen secara logika dilambangkan dengan ekuivalen jika P adalah implikasi dari Q. Jadi apa namanya? sebuah hal sebuah proposisi majemuk ekuivalen dapat dikatakan juga diimplikasi jika nilai logiknya adalah sama ya atau ekuivalen. Contohnya seperti ini. Di sini dia ada punya nilai hasilnya false true, di sini juga false true, maka hasilnya adalah terus semua atau tautologi. Karena apa? Karena sesuai dengan saya bisa dibilang diimplikasi dengan ekuivalen itu mirip gitu ya. Karena apa? Diimplikasi adalah jika kedua nilainya benar, jika kedua nilainya adalah benar ataupun salah, maka hasilnya adalah true. Maka di sini terus semua. Dan ketika hasilnya terus semua, maka disebut dengan tautologi. Seperti itu. Nah, masuk ke inferensi. Nah, inferensi ini apa? Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Dan dalam inferensi terdapat 7 jenis, ada modus ponen, modus tolen, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, simplifikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Nah, yang modus ponennya sendiri. Oke. Jadi kaidahnya adalah P implikasi Q dengan P hasilnya maka jadi Q untuk modus ponen. Contohnya di sini. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2, maka kesimpulannya adalah 20 adalah bilangan genap untuk dengan cara modus ponen. Nah, untuk modus tolen sendiri adalah P implikasi Q dengan lingkaran Q, maka hasilnya adalah lingkaran P. Contohnya, jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bernilai ganjil, dan N pangkat 2 bernilai genap. Maka N bukan bilangan ganjil. Seperti itu. Masuk ke silogisme hipotesis, di mana kaidahnya adalah P implikasi Q dan Q implikasi R, maka P implikasi R. Seperti itu. Di sini contohnya, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Nah, kesimpulannya adalah apa implikasi R? Jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Seperti itu. Silogisme disjungtif, di mana P or Q dengan lingkaran P, maka hasilnya adalah Q. Contohnya, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan. Jadi, akhirnya, maka saya menikah tahun depan. Untuk silogisme disjungtif. Masuk ke simplifikasi, di mana P dan Q, maka yang diambilnya adalah Q. Hamid adalah mahasiswa ITB dan UNPAD.
Untuk simplifikasinya adalah Hamid adalah mahasiswa ITB. Udah ya. Masuk ke penjumlahan. Di sini penjumlahannya adalah contohnya kesimpulan dari berikut ini. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit karena itu Taslim mengambil mata-mata kuliah diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Nah, untuk P-nya sendiri, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, maka Taslim mengambil kuliah diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Itu penjumlahan. Masuk ke konjungsi. Konjungsi ini adalah P dan Q, jadi PN Q, maka PN Q. Itu konjungsi. Di sini contohnya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma, karena itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Di sini P-nya adalah Taslim mengambil mata kuliah diskrit, dan Q-nya adalah Taslim mengulang kuliah algoritma. Kesimpulannya untuk konjungsi sendiri, PNQ, Taslim mengambil kuliah diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Masuk ke argumen. Nah, apa itu argumen? Argumen adalah deret proposisi yang ditulis P1, P2, P sekian, dan yang diambil adalah hasil konklusinya. Itu adalah Q-nya ya. Argumen ada yang sahih, ataupun ada yang palsu, ataupun invalid ya. Sahih valid, dan palsu adalah invalid. Dan kata valid tidaklah sama dengan makna benar atau true. Definisi argumen itu sendiri adalah sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumennya dikatakan palsu. Maksudnya adalah jika ada yang tidak benar, hipotesisnya benar, maka dikatakan palsu. Seperti itu. Jadi, kalau argumen adalah sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar dan hipotesisnya benar. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya sebaliknya salah, maka dikatakan palsu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut. Karena itu tsunami datang. Ini dikatakan sahih. Kenapa? Misalkan P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut, dan Q adalah proposisi tsunami datang, maka argumennya dapat ditulis seperti ini. P implikasi Q dan P, maka kesimpulan adalah Q. Jadi jika untuk menguji sebuah argumen, kesahihan sebuah argumen adalah pertama kalian buat dulu simboliknya seperti apa. Tentukan P-nya apa, Q-nya apa, kalau sampai ada R-nya, boleh tunjukin R-nya apa. Ketika sudah ditentukan P-Q-nya, lalu kalian buat simboliknya seperti ini. Lalu dibuat tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenaran ini gimana? Di sini sesuai dengan ininya. Sesuai dari depannya, sorry. Di sini kan sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar bila mana hipotesisnya benar. Seperti itu kan. Nah, di sini adalah pointer. Ini adalah konklusinya. Dan ini adalah hipotesisnya. Benar true. Nah, kita lihat nih, ini true atau false. Kalau dia true, maka dia benar. Jika salah, maka salah. Maka tidak sahih atau tidak benar. Seperti itu. Nah, di sini masuk ke tentang aksioma, teorema, lemma, dan prolog.
Nah, aksiom adalah proposisi yang diasumsikan benar dan tidak memerlukan pembuktian kebenaran. Jadi pastinya contohnya benar. Contoh-contoh tersebut adalah untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, di sini hukum komutatif penjumlahan. Jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Nah, teorema ini mempunyai bentuk khusus yaitu lemma dan corollary. Lemma itu sendiri adalah teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lainnya. Dan corollary itu sendiri adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan atau dapat dikatakan oleh adalah teorema yang mengikuti teorema lainnya. Jadi punya referensi seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Contohkan teorema. Jika dua buah sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Untuk sebuah bilangan real X, Y, dan Z, jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan Z, maka X lebih kecil sama dengan Z. Seperti itu. Dan contoh korelasinya adalah jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut adalah sama sudut. Nah, ini karena dia korelasi mengikuti yang di atas ya. Dan yang lemma, jika N adalah bilangan bulat positif, maka N plus 1 bilangan positif atau N plus 1 sama dengan 0. Di sini dia mau ditanya, paham semua? Yang baru join, silakan. Jangan lupa di absennya. Pak, itu untuk menentukannya, hukum-hukumnya sama itu soalnya itu bagaimana? Soalnya kan itu hampir sama kan Pak, untuk kata sambungnya atau tabel kebenarannya. Itu kan dari hukumnya ada. Jadi gini, kalau ya. Oke. Makanya kan setiap di sini kan mempunyai tabel kebenaran masing-masing ya. Contoh kita dari awal. Nah, tabel kebenaran yang perlu dilihat adalah tabel kebenaran bakunya dulu. Gitu kan. Kita lihat dari awal. Nah, sebenarnya yang perlu kalian lihat itu dari sini dulu nih. Untuk membuat tabel kebenaran itu adalah pokoknya di hipotesis dan konklusi. P dan Q ya, intinya P dan Q dulu. Gitu kan. P dan Q jadi gini, jika ada dua proposisi P dan Q, maka 2 kali 2 sama dengan 4, jadi dia mempunyai isi mempunyai value-nya gitu adalah seperti ini. P-nya true-nya 2 kali, false-nya 2 kali. Lalu selanjutnya adalah true false seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti kalian menemukan sebuah contoh soal proposisinya sampai 3 kali jadi PQR, otomatis 2 kali 2 kali 2 jadi sama dengan 8 kan. Kalau 8 otomatis tadinya modelnya true-nya cuma 2, dia menjadi 4. True-nya 4, false-nya 4, lalu geserlah sini si true-nya 2, false-nya 2, true-nya 2 sampai 8 ke bawah. Nanti akhirnya si R-nya sendiri true false. Nah, itu adalah pokok dari si tabel kebenarannya itu satu. Nah, ketika tabel kebenaran itu sudah dibuat, maka muncul beberapa istilah gitu kan. Ada namanya and or apalagi and or, XOR,
sama saya lupa yang kemarin. N. Nah, kita contoh ya, yang N dulu ya. Contoh yang N. Kalau misalnya N, nah ini adalah OR, dan ini adalah XOR. Nah, N itu adalah jika N itu di apa namanya, value-nya adalah jika keduanya benar, maka benar. Selain itu adalah salah. Jadi jika P bernilai benar, keduanya benar. Karena kalau misalnya kalian contohnya kan gini, N itu adalah apa namanya, kamu mempunyai pulpen dan pensil, otomatis kedua-duanya kamu punya gitu kan, maka dia bernilai benar. Selain itu dia bernilai salah. Sini true, sini false, sini false semua. Dan kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya OR, otomatis salah satu. Misalkan dia mempunyai pensil atau pulpen, otomatis salah satu doang kan, otomatis. Jadi Q-nya adalah, keywordnya adalah jika P bernilai, jika salah satu bernilai benar, maka hasilnya benar. Selain itu berarti salah semua kan. Nah, jika awalnya salah satu benar-benar P, oh berarti benar. Ini true. True false, true karena masih ada nilai benarnya. Ya, ini true false, ada false true, ada true lagi. Nah, selanjutnya adalah karena kedua-duanya salah berarti salah. Itu untuk yang OR-nya. Untuk yang XOR adalah, saya agak lupa nih, ini. XOR adalah oke. Oh iya, XOR adalah seperti ini. Saya agak lupa notifikasinya, cuman yang ada adalah tangannya doang. Jadi jika apa namanya, jika P atau Q bernilai true atau false, maka dia benar. Selain itu bernilai salah. Karena dia XOR ya. XOR itu maksudnya salah satu atau jadi ini XOR itu adalah inclusive OR. Inclusive OR ini adalah exclusive OR. Ya, ini adalah false. Seperti itu. Jadi yang perlu kalian lihat adalah keyword dari setiap definisi masing-masing. Nah, contohnya masuk ke si implikasi nih. Si implikasi ini adalah keywordnya adalah di sini. Dia urutannya gini. Jika P bernilai benar, nah di sini adalah P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Selain itu adalah dia bernilai benar. Seperti itu kalau untuk yang implikasi. Jadi kalau yang perlu kalian lihat lagi ininya di mana. Untuk implikasi itu adalah jika P adalah bernilai benar dan Q bernilai salah, maka dia bernilai salah. Selanjutnya adalah bernilai benar. Nah, kalau ditanya kata-katanya gimana sih? Kata-katanya sebenarnya lebih lebih bisa mengikuti sesuai dengan kalimatnya ya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah bentuk dari ini ya. Kalau implikasi adalah jika P maka Q. Ini yang kalian perlu kalian garis bawahi. Ingat-ingat, oh jika P maka Q. Nah, P-nya itu dan Q-nya itu kita perlu pintar-pintar untuk, oh ini tuh P dan Q, seperti itu. Contohnya kan di sini. Nah, misalkan di sini kan, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda berapa nilai A? Otomatis P-nya adalah nilai ujian akhir atau lebih. Nah, yang di sini kan karena itu kan jika P maka Q, makanya ini adalah kata penghubung ini, maka Q. Nah, Q-nya
ada di sini. Anda akan atau bisa dibilang mendapatkan nilai A. Nah, seperti itu. Jadi untuk melihat dulu kita harus menentukan dulu PQ-nya itu apa. Nah, di situ baru akan muncullah P dan Q-nya, seperti itu. Kayak nilai ujian Anda dan 40%, tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Seperti itu. Dan juga di bawahnya, nilai ujian akhir Anda di bawah 80%, Anda mendapatkan nilai A. Seperti itu ya. Nah, seperti lagi kayak contohnya di sini. Ini kan tetap jika P maka Q ini. Ini sama-sama jika P maka Q, cuman bedanya ini ada implikasi bernilai benar, ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena 1 tambah 1 sama dengan 3, kalau 1 sama dengan 2. Masih ingat kan bahwa proposisi adalah sebuah statement yang memiliki benar atau salah, tapi tidak memiliki kedua-dua, tidak memiliki nilai keduanya. Nah, yang di sini juga, nah untuk implikasi sendiri dia mempunyai beberapa bentuk nih. Ada P maka Q, ada jika P maka Q, ada jika P Q, makanya nggak ada P mengibarkan Q, jika P dibalik yang ini depan, dan P jika Q, P saat cukup agar Q saat cukup bagi P, dan Q bila mana P. Jadi memang iya perlu cukup dihafalkan, cukup dilihat, ditulis. Oh, di implikasi punya bentuk ada 8. Ya ada 8 bentuk gitu kan, tinggal jatuhnya aja. Ini saya nggak kasih contoh semuanya sih, semua bentuknya gitu. Karena kan tinggal diganti aja depannya gitu kan. Kalau yang terus masuk lagi ke varian proposisi bersyarat gitu kan. Nah, di sini ada namanya implikasi bersyarat ini mempunyai 3 gitu kan. 3 variasi proposisi bersyarat gitu. Satu ada konvers kebalikan, ada inverse, ada kontraposisi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya adalah konvers inilah kebalikan dari implikasi, harusnya PQ dia jadi PQ jadi QP. Terus inverse. Nah, inverse adalah kebalikan dari lingkaran dari si implikasi yang sebenarnya. Lingkaran semua, lingkaran. Nah, kontraposisi sendiri adalah lingkaran dari si konvers. Seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimanakah tabel kebenarannya? Sama gitu ya. Tabel kebenaran dari sebuah implikasi adalah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya adalah salah. Nah, yang lain bernilai benar. Itu kan. Nah, makanya di sini seperti itu. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya salah. Yang lain bernilai benar. Nah, kembali lagi nih. Jika Q implikasi P, seperti apa juga sama. Jika Q implikasi P, nah di mana Q yang bernilai benar? Oh ini. Mana P yang salah? Oh di sini. Berarti jika Q implikasi P, maka dia bernilai salah. Yang lainnya bernilai benar. Seperti itu. Ini begini. Nah, tetap urutannya harus true dulu baru false ya. Maka dia bernilai salah. Di sini lainnya benar. Seperti itu. Masuk juga ke modelnya ingkaran P implikasi dengan ingkaran Q. Otomatis carilah yang ingkaran P-nya bernilai benar. Oh ini. Lalu pasangan depannya ada nggak yang Q-nya yang salah? Ya, kalau ini otomatis dia bernilai salah, yang lainnya bernilai benar. Seperti itu.
Nah, yang juga sama nih. Lambangnya maaf saya salah. Nah, yang Ki apa namanya? Coba misalnya. Yang Ki, lingkaran Ki. Nah, di sini lingkaran Ki implikasi dengan lingkaran P. Manakah lingkaran Ki yang bernilai mana lingkaran Ki implikasi dengan P? Lingkaran Ki. Oh, ini true and false. Nah, ini dengan ini seperti ini ya. Jadi dia harus true dulu baru false. Intinya true dulu baru false, maka dia bernilai salah, yang lainnya bernilai benar. Jadi cara menghafalnya, cara membedakannya seperti itu. Untuk tabel kebenaran. Kalau bentuk kata-kata, tinggal ambil dari bentuk si ininya aja, bentuk dari apa namanya, dari simboliknya aja seperti itu. Nih kayak misalkan ini converse. Converse adalah kebalikan dari Ki ke P ya, Ki implikasi P. Jika Anda mempunyai mobil, maka ya orang kaya. Nah, balik lagi nih, jika Anda orang kaya, maka yang punya mobil, otomatis dia ini dulu dong. Apa namanya, Ki dulu, sininya adalah Ki, ini adalah P. Nah, converse adalah Ki P, kalau inverse adalah lingkaran PQ. Lingkaran PQ berarti adalah jika Anda tidak mempunyai mobil, di sini kan kami mempunyai, berarti kan tidak mempunyai kan. Jika Anda tidak mempunyai mobil, maka dia bukan orang kaya, karena si inverse adalah kedua-duanya, lingkaran P, lingkaran Q. Implikasi lingkaran P, lingkaran Q. Dan kontraposisi adalah lingkaran dari si converse. Nah, jika Anda bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Seperti itu. Contoh lagi. Nah, masuk ke biconditional atau biimplikasi. Biimplikasi ini adalah, biimplikasi ini apa? Jika P dan Q bernilai benar atau bernilai salah, sama-sama salah dan sama-sama benar, maka hasilnya adalah true. Hasilnya true, di sini true, seperti itu. Maka yang lainnya adalah bernilai salah. Nah, beda lagi kalau yang XOR ya, dia ngambil di sini true, ini false, seperti itu. Nah, disitulah, nah si biconditional ini mempunyai beberapa bentuk nih, yaitu apa? P jika hanya jika Q, P adalah salah perlu dan cukup untuk Q. Jika P maka Q, dan sebaliknya, dan P if Q. Seperti itu. Ini bentuk-bentuknya. Nah, masuk ke apa namanya? Sebenarnya ini lebih kayak apa? Jika ada sebuah proposisi majemuk yang ekuivalen atau diimplikasi, maka dikatakan tautologi ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini dan ini adalah bisa pakai yang ini, pakai diimplikasi atau pakai ekuivalen. Ekuivalen itu yang ini. Nah, seperti itu. Ketika dilakukan apa namanya operator biimplikasi, maka menjadi tautologi seperti itu. Tapi ketika dilihat dia memang ekuivalen, nilainya ekuivalen dengan si lingkaran P. Oh, lingkaran Q ekuivalen dengan lingkaran P and Q, seperti itu ya. Nah, setelah dengan banyaknya beberapa bentuk dari apa namanya operator gitu ya, di sini ada lagi penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini mempunyai tujuh jenis ya, yaitu ada modus ponens, modus tollens, silogisme, hipotesis,
kaidahnya gitu kan. Nah, kita mengikuti kaidahnya gitu, kaidahnya dia. Bedanya adalah si inferensi ini nggak punya ini ya, tidak mempunyai tabel kebenaran, tapi tabel kebenaran dia mengikuti dari kaidah-kaidah sebelumnya, kayak ada implikasi, and, or, seperti itu ya. Jadi dia mengambil tabel kebenaran yang ada di belakangnya, karena si inferensi ini adalah hanya bentuk dari mengambil kesimpulan pada proposisi yang majemuk, seperti itu. Ada lagi modus ponen. Nah, modus ponen ini bentuknya gimana? Oh, dia itu punya kaidah. Sebenarnya kaidahnya adalah jika P implikasi Q ditambah P, maka dia ngambilnya Q-nya aja gitu kan. Maka dia ambil Q-nya aja nih. Maka kita perlu lihat dulu nih. Kalau misalkan contohnya kan di sini kan, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan 20 habis dibagi 2. Nah, 20 habis dibagi 2. Nah, di sini kan terlihat ya, di sini hipotesisnya. Jika 20 dibagi 2, maka 20 ada bilangan genap. Ini adalah P implikasi Q. Ini, sampai sini. Dan hipotesisnya mana, atau Q-nya mana, gitu kan. Ataupun P-nya. Nah, di sini hipotesisnya adalah 20 dibagi 2. Nah, maka menurut modus ponen adalah seperti ini. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan 20 habis dibagi 2. Nah, dari situ dia minta Q-nya doang diambil. Si modus ponen ini, dia tinggal diturunin aja. Yang bawahnya ke bawah kan. 20 adalah bilangan genap. Seperti itu. Karena kaidahnya adalah dia ngambil yang terakhirnya aja, yang Q-nya aja. Seperti itu. Masuk lagi ke modus tolennya. Nah, modus tolen ini apa nih? Kalau kita lihat bedanya, apa sih sama yang modus ponen gitu ya. PQ dan ini PQ. Cuma bedanya adalah ada PQ dan ada lingkaran Q. Dan dia menggunakan, yang diambil adalah, kesimpulannya adalah si lingkaran P-nya. Seperti itu. Jadi kembali lagi, untuk melihat seperti ini, kita perlu memetakan PQ dan Q-nya itu apa, seperti itu. Jadi hipotesisnya apa, ininya apa. Nah, baru dilakukan penilaian kesimpulan ya. Nah, di sini jika N adalah bilangan ganjil, maka N bernilai ganjil. Dan N pangkat 2 bernilai genap, seperti itu. N bukan bilangan ganjil. Nah, di sini kan sebenarnya lingkaran P. P-nya adalah jika N bilangan ganjil. Oh, ternyata dia mintanya lingkaran. Tambahin bukan jadinya. N bukan atau tidak bilangan ganjil. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga yang silogismenya. Juga sama. P implikasi Q, Q implikasi R, dan adalah terakhirnya kesimpulannya adalah P implikasi R. Seperti itu. Misalkan, implikasi jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Dan jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Maka, menurut kaidah silogisme adalah, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Nah, karena dia minta adalah PR, itu kan. Nah, berarti P-nya apa nih? Jika saya belajar dengan giat, gitu. Nah, R-nya lalu apa? Maka saya cepat menikah. Lalu tinggal ditambahkan, gitu kan. Maka saya cepat menikah. Seperti itu. Terus ini paham? Disjungtif juga sama. Seperti itu juga.
apa namanya, di situ adalah kaidahnya adalah P or Q, jadi P atau Q, kan di sini kan ada or. Saya belajar dengan giat atau saya menikah. Gitu. Lalu saya tidak belajar dengan giat karena itu saya menikah tahun depan. Nah, menggunakan kaidah silogismenya adalah saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat karena itu saya menikah tahun depan. Kesimpulan dari apa namanya inflasi tersebut adalah proposisi tersebut adalah saya menikah tahun depan karena dia cukup mengambil Q-nya saja. Nah, simplifikasi lebih simpel lagi. Jika ada apa namanya proposisi seperti ini. Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpad. Karena itu Hamid adalah mahasiswa ITB. Kalau menurut kaidahnya si simplifikasi, kan Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpad. Maka lalu si ininya diambil cuman yang P-nya aja. Maka Hamid adalah mahasiswa ITB. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak mungkin dua-duanya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dilihat ininya sih, cukup lihat kata-katanya saja. Masuk ke penjumlahan. Nah, penjumlahan ini sendiri adalah apa namanya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Nah, penjumlahannya maka Taslim mengambil kuliah diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Ini contohnya seperti ini. Lalu diminta referensi dengan penjumlahan. P-nya apa? Kesimpulannya ini. Seperti itu. Konjungsi juga sama. Kalau ini ada P, Q, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma. Lalu konjungsinya adalah konjungsinya Taslim mengambil kuliah diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Nah, terlepas dari itu semua, konjungsi yang ke atas itu adalah inferensi, mengambil cari kesimpulan. Masuk lagi ke argumen. Nah, argumen ini mempunyai tabel kebenaran. Nah, kita lihat dulu nih argumen itu kaidahnya apa sih, definisinya apa? Oh, argumen adalah proposisi yang apa namanya dikatakan sahih jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya benar. Jadi dia tuh harus punya nilainya harus benar semua gitu. Dia itu harus mempunyai P-nya benar, Q-nya benar, dan P-Q-nya juga pun harus benar. P implikasi Q-nya harus benar. Jika tidak, maka dia dikatakan palsu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Ini benar nih, gitu kan. Nah, untuk ngecek benarnya dari mana, gitu kan. Ya kita, apa namanya, perlu dipetakan dulu gitu. P-nya mana, Q-nya mana. Ini kan jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Maka P-nya adalah air laut surut setelah gempa di laut, Q-nya adalah tsunami datang. Nah, maka argumennya adalah seperti ini. P dan Q dan ininya adalah PL surut laut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Nah, nah lalu di sini, nah setelah di sini kan dimintakan seperti ini kan. Kalau di sini misalkan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Seperti itu. Nah, maka diperiksa dulu hipotesis P dan PQ-nya benar enggak? Oh, P-nya benar nih. True. Sama false gitu kan. Kenapa sih bisa begini gitu kan? Kalau ditanya kok bisa begini? Kan saya bilang kalau untuk buat tabel kebenaran dia harus true false. Nah, ini baru true false kan. Nah, kalau ini adalah kaidah dari si implikasi kan. Implikasi apa kaidahnya?
Jika P dan Q adalah salah, maka dia bernilai salah. Yang itu adalah bernilai benar. Nah, digunakanlah buat masuk ke kaidah argumen juga gitu kan. Nah, di sini kan kita periksa apabila hipotesis P dan PQ benar, maka kalkulasinya Q juga benar gitu. Jadi kita lihat dulu nih dari tabel ini, kita cukup lihat P-nya sama PQ-nya dari tabel kembaran. Benar nih. Kita lihat di sini ada benar, sini benar nih, benar. Berarti otomatis dia adalah sahih. Seperti itu. Ada lagi? Ngerti kan ya? Agak bingung ya memang. Perlu dibaca-baca lagi. Iya, Pak. Mungkin Ya, Pak, besok bingung. buka pedomannya, tabel kebenarannya, Pak. Iya, Buka memang. materi. Ya, Pak, Jadi agak bingung, Pak. iya, betul. Lanjut, Pak. Memang ya cukup membingungkan memang. Apalagi yang bagian argumen. Apalagi kalau kalian baca bukunya sendiri, awalnya saya juga agak bingung. Cuman karena dulu pernah belajar, jadi nggak terlalu ini sih. Seperti itu. Nah, contoh lagi kayak kita masuk ke tugas. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Di sini kan diberikan pernyataan berikut. Perlu memiliki password yang sah. Ini nanti dikumpulkan ya ke e-learning. Nggak apa-apa, saya kasih ini dulu aja. Beberapa yang saya bisa jawab. Nah, diberikan pernyataan berikut. Perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on ke server. Bukan. Nah, nyatakanlah pernyataan di atas dalam bentuk P, jika P maka Q. Gitu kan. Jadi P-nya mana nih? Perlu memiliki password yang sah. Maka bisa login ke server gitu. Atau agar Anda bisa login ke server. Sebenarnya agar ini bisa dikatakan diganti jadi maka gitu ya. Jadi kalau dinyatakan jika P perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server. Jika Anda bisa login ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Seperti itu ya. Nah, untuk yang A itu sendiri adalah jika P, maka Q. Perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa masuk ke sini. Ini adalah Q dan ini adalah P. Nah, situ jika P. Jika Anda bisa login masuk ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Seperti itu. Masuk ke lingkarannya. Jadi tinggal dilihat lingkarannya gimana. Converse-nya seperti apa. Kalau lingkaran otomatis negasi semua ya. Tidak semua. Dan kontraposisinya seperti apa. Sebentar. Saya ambil bukunya dulu. Saya udah jawab sih, cuma kedepan. Oke, wait. Oke, benar. Untuk yang ininya P, ininya Q, ininya P. Jadi
Jika Anda bisa login ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Seperti itu. Kembali untuk lingkarannya. Lingkarannya gimana? Lingkarannya adalah negasi ini kan. Lingkarannya Anda bisa login ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah. Seperti itu. Converse-nya tinggal dilanjutkan, inverse-nya juga. Seperti itu. Saya jawab bareng-bareng. Nah, nomor 2. Terjemahkan notasi simbolik dengan kata-kata dan tuliskan tabel kebenarannya. Nah, di sini P kita jawab yang PC dulu ya, yang A dulu. Yang P-nya adalah hari ini adalah hari Rabu. I-nya hari hujan. Berarti hari ini adalah hari Rabu atau hujan turun. Seperti itu. Itu yang A. Kalau yang B-nya tinggalkan lanjutkan lagi. P-nya berarti ya, kalau misalnya dia lingkaran, hari ini adalah hari Rabu, tapi hari ini adalah bukan hari Rabu. Dan tetapi atau bisa di kata-kata juga boleh. dan Q-nya juga bisa kalian tulis hujan turun atau hari ini panas, seperti itu. Hari ini bukanlah hari Rabu dan hujan turun atau hari ini panas, seperti itu. Nah, masuk ke manakah dari kalimat berikut ini menyatakan atau sebagai inclusive or atau exclusive or. Nah, kalau exclusive or adalah harus milih salah satu. Jadi kalau misalnya jadi gini, kalau inclusive or adalah or yang biasa kita pakai, tapi kalau exclusive or adalah dia export. Oke. Seperti itu. Itu adalah or, itu adalah export. Jadi kalau mana yang or, sekolah diliburkan jika banjir melebihi 1 meter atau jika hujan belum berhenti. Atau untuk mengambil kuliah tersebut, Anda harus sudah mengambil mata kuliah kalkulus atau pengantar teknologi informasi. Nah, 3 ini yang ekspor. Kalau yang off, salah satu aja seperti itu. Jadi tinggal kalian lihat lagi ini seperti apa. Nah, di sini masukkan fikslah pesahan argumen berikut. Jika hari panas, Anton mimisan. Jika hari tidak panas, oleh karena itu Anton tidak mimisan. Nah, ini caranya kayak tadi. Perlu dibuat tabel kebenaran dulu. Misalnya bisa jawab langsung. Yang nomor 4, karena perlu dibuat tabelnya dulu. Jadi tinggal, saya juga belum kerjain semua yang soal-soalnya. Oke, sampai sini ada yang perlu mau ditanya? Belum, Pak. Belum. Oke. Yang absen, jangan lupa absen. Yang absen jangan lupa absen. Jangan lupa dikumpulin hari Minggu. Hari Minggu dikumpulkan. Sama ada satu lagi yang mau session sebenarnya. Ini di luar materi. Nah, ini ada dari Selenium Institute. Ini bukan promosi sih, lebih tepatnya. Saya mau sharing tentang yang lagi hot di luar sih.
Mungkin juga di sini ada yang bekerja sebagai ini. Jadi ini adalah tentang data analitik atau data science. Mungkin bagi kalian yang ingin pindah profesi nih seperti ini, oke, mungkin berguna juga bagi yang apa ya, kerjanya di bagian data, di bagian penjualan juga butuh ini sepertinya. Di sini ada data analis dan data science ya. Fungsinya apa? Ya untuk apa namanya, apa ya, bisa dibilang mengkalkulasi, mencari insight gitu ya. Jadi ketika apa namanya data analis atau science dibutuhkan ketika perusahaan-perusahaan itu ingin mengambil sebuah keputusan seperti itu. Memang walaupun beda bidang sih. Kalau data analis sendiri adalah menghasilkan suatu wawasan, kalau data science lebih apa ya, membuat prototipe data lah atau algoritma gitu, atau model prediktif gitu ya, atau analisis khusus. Jadi lebih banyak main di algoritma seperti itu. Kalau data analitik lebih statistiknya itu. Statistik, terus data visualisasi juga seperti itu. Nah, di sini ada apa sih perbedaan antara, ya bukan perbedaan sih, tools yang digunakan gitu ya. Kalau data analitik ada Excel atau Google Sheet, ada Power BI, SQL, dan Tableau. Nah, kalau saya ada Python, Pandas, Header, dan Anaconda. Nah, kalau kalian download Anaconda, kalian ada di sini ada Python. Nah, Pandas itu sendiri adalah library dari Python itu sendiri, jadi tinggal dipakai. Kalau Hadoop itu lebih, saya dulu pernah belajar sedikit Hadoop, lebih seperti apa ya, servernya si machine learning, dia kayak SQL seperti itu sih. Saya waktu belajar bagus sedikit untuk Hadoop. Nah, ini jika tertarik bisa di ini, tapi bukan maksudnya ke juga sebenarnya. Kalau nggak setahu saya kan nanti juga dapat mata kuliah machine learning deh. Tapi nggak tahu perlu gimana, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Pak, itu kalau Python sama anak udah dijadiin satu di komputernya itu berantem enggak ya? Berantem. Gimana kalau jadiin satu apa? Kalau Python sama anak kondanya itu kita install di satu laptop yang sama berantem enggak? Bisa. Bisa aja. Ya, berantem. Sayangnya Anaconda-nya gambarnya gitu sih. Python-nya cuma itu doang. Iya. Berantem atau siapa yang menang tuh ya. Ya Python, Anaconda, bedanya Anaconda sama Python, Anaconda bukan bahasa pemrograman sih. Jadi kayak dia distributor apa ya? Kayak IDE ya, Pak? Iyalah kayak model gitulah. Kayak modelnya ini loh, apa sih namanya? NetBeans, Pak. Iya kayak NetBeans, kayak visual apa yang Eclipse. Iya kayak Eclipse, betul. Bedanya kalau misalnya kalian download Anaconda, itu ada Python, ada Spider, jadi kayak memang bukan pemrograman gitu, lebih cuman apa ya, brandnya doang, apa sih namanya, package-nya doang gitu. Jadi memang bukan bahasa pemrograman. Jadi ketika kalian download, harga lumayan lagi, jadi berapa ratus mega gitu, saya lupa. Dan itu juga yang bisa dibilang kan coba belajar itu deh, itu bisa buat bikin paper gitu. Bikin jurnal tentang machine learning, karena bedanya machine learning di Python itu atau apa namanya itu udah ada apa ya, package-nya, kita tinggal running doang gitu, nggak perlu susah definisikan dulu gitu kan. Kalau ketika membuat algoritma ini kan ada macam-macam data segala macamnya kan.
gampang banget. Caranya gimana? Kalian bisa cari di YouTube. Di YouTube banyak, ada di GitHub juga banyak beberapa tutorial untuk data science. Dicoba. Bisa bikin buku juga dari situ. Belum ada, setahu saya belum ada buat bikin buku tentang data scientist gitu ya. Coba lah kalian buat yang simpelnya aja gitu, ya dasarnya aja. Yang bisa diajukan loh ke kampus buat apa namanya, dibuat bukunya. Kalian dapat royalti, silahkan diambil royaltinya. Kalau ininya dari apa namanya penjualan segala macamnya, kampus dapat kredit, kalian bisa juga itu sebagai buat apa namanya skripsi juga. Kalau saya bisa skripsi juga seperti itu. Jadi niat mau bikin buku, saya mau bikin buku. Saya pernah bilang nggak kalau kalian bisa bikin buku saya kasih nilai A. Udah Pak, minggu kemarin Pak. Oh iya. Iya, Tapi sulit, coba. Pak. Iya. Enggak sulit sih Pak, cuma bagi waktunya. Cuman waktunya susah memang benar. Saya juga susah. Dosen juga sama diminta untuk bikin buku juga. Saya juga lagi coba-coba yang simpel-simpel. Saya juga nggak bikin yang sulit-sulit ya, karena kata Pak Ono juga, kata Prof Ono bilang kalau yang simpel itu banyak dicari, kalau yang sulit itu ya bisa dibilang banyak yang beli, otomatis ya royaltinya ada lebih banyak. Kalau yang terlalu advance ya yang belinya jarang gitu kan. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup Pak. Cukup. Oke, kalau gitu nggak apa-apa sih. Sebenarnya saya baru ingat ternyata jam kuliah kita tuh jam 7. Jam terakhir kalau lagi puasa itu jam 7 lagi mau tarawih. Gimana Pak? Bisa diulang? Iya. Jadi saya pernah diingetin sama Mas Agung. Mas, ini nggak apa-apa di jam 7. Terus saya bilang, iya Mas, nggak apa-apa. Ternyata mungkin dia ngingetin kali. Misalnya kan kita mau Ramadan nih, Ramadan di bulan depan gitu kan, pertengahan. Sedangkan kita mulai kuliah itu kan setelah bisa pas gitu loh. Kalau itu sempat dibilangin kenapa nggak di jam 5 aja Mas, bilang gitu. Saya lagi karena jam 5 terlalu mepet sama ini sih, sama waktunya gitu. Waktunya lebih tepatnya takut keganggu sama kesibukan yang di luar itu aja. Oke, saya ambil jam. Kalau sama makul yang di hari-hari lain juga mulai jam 5 juga. Iya, seperti itu, mulai jam 5. Cuman saya takut nggak keburu aja sebenarnya. Cuma itu aja sih, takutnya nanti malam mulainya telat, bisa setengah jam, 1 jam saya baru bisa join seperti itu sih. Besok kalau jam 7 terawih gimana Pak? Nah, Setuju. tinggal kita lihat kondisi situasi sih. Tinggal kita bikin gedilan aja supaya belajar kita tetap enak, tetap bisa sampai ini juga. Apa, tinggal lihat kondisi dulu kayak gimana. Atau untuk matematika distrik kita mulai iya. habis sahur aja Pak. Kerja paginya. Habis sahur nggak apa-apa, biar nggak habis sahur tidur lagi. Udah kesiangan. Suka keenakan soalnya tidur. Selesai langsung subuh. Iya, bisa ya. Iya sih. Selesai subuh ya, jam 5 selesai, jamnya selesai ya. Ya tinggal lihat sih. Saran yang bagus Mas Farjar. Bisa juga sebenarnya sih. Tinggal nanti sih saya coba kita lihat kondisinya dulu. Kalau kalian nggak masalah sih nggak jadi masalah. Cuman nggak tahu yang lainnya. Ini kan di sini ada 22. Yang ini 20 Pak, sama dikurangin. Oh iya, dukungan saya sama ini ya, sama hostnya. Minggu kemarin 20 juga atau berapa, kayaknya lebih deh. Lebih Pak, sekitar 26 atau 27. Iya, 26. Oke, semakin sedikit. Mungkin sedang lelah. Oke. Oke, ada lagi mau ditanya? Kalau gitu, nanti untuk yang pas lagi Ramadan kita lihat sikon. Nanti saya coba tanya sama Mas Agung kalau ya kita
kalau memang kondisi saya bisa di jam 5, mungkin saya bisa majukan di jam 5 gitu ya. Tapi nanti lihat dulu. Tapi kalau memang lagi nggak bisa, karena setahu saya bisa majukan di jam 5 itu cuman ketika saya lagi posisinya lagi WFH di rumah gitu. Kalau bukan WFH di rumah, takutnya nggak bisa seperti itu sih, itu aja. Saya kan di kantor masuk seminggu masuk seminggu enggak gitu. Saya minggu ini lagi di rumah, minggu depan masuk lagi. Takutnya nggak keburu gitu sampai rumah udah ini, ataupun baru pulang 4:30 dari sana, seperti itu sih sebenarnya yang ditakutkan. Tapi kondisinya kalau memang kita bisa majukan ya, ada mungkin saya bisa majukan di ketika saya lagi WFH gitu, otomatis ada 2 minggu yang dimana bisa maju seperti itu sih. Mungkin kalau besok masuk kita bisa buka bersama bareng, Pak. Nah, iya betul. Yakin, Jogja Jakarta. Mereka di Jogja duluan, ntar yang Jakarta biar kepengen. Oh iya. bisa benar-benar. Belum berapa menit, 15 menit ya, atau 30 menit? 15. 10-an, 15 menit, Pak. 15. Oh, 15. Ya, 15 menit. Yang di Jogja udah habis, yang di Jakarta baru mulai. Iya, kalau kita mulai jam 5, 6, iya sih. Iya, jam 5, 6 buka puasa sebentar sama sholat. Aja lagi 6:30 gitu ya. Jam 7. Pak, nanti kalau habis buka, kenyang terus nggak fokus belajarnya. Tidur ya. Iya, benar. Oke, ada lagi mau ditanya? Mas itu pikirannya makanan terus. Kebutuhan, Pak Doni. Gampang sih. Yang lain aja mau ditanya yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan, di running terakhir hari Minggu siang. Itu aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Isi Nurul komen, Kak Fajar aja sono. Loh, Nurul nggak mau kuliah.